Bab 101 Keterampilan Pedang Suara Guntur. Lin Yun sudah terlalu banyak menderita dari Tong Hu. Setiap kali Tong Hu mengambil sesuatu darinya, dia akan segera menandainya dengan harga 2 kali lipat. Jadi Lin Yun ragu-ragu saat melihat paviliun Wanbao. Bagaimanapun, pengalamannya di kota Baisui masih jelas di benaknya. Tapi dia tahu bahwa paviliun Wanbao Myriad pasti memiliki barang-barang bagus, itulah sebabnya dia akhirnya memutuskan untuk masuk. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tong Hu juga mengelola paviliun Wanbao Myriad ini. Jangan marah, Saudara Lin. Datang dan duduklah di sini. Aku akan menyeduh secangkir teh untukmu. Senyum Tong Hu setelah mempersilakan Lin Yun duduk. Saudara Lin pasti berada di Azure Sun County untuk mencari reruntuhan, kan? Tong Hu tersenyum sambil menyodorkan secangkir teh pada Lin Yun. Mengambil setengah teguk teh, Lin Yun mengangkat alisnya, kamu juga. Mari kita begini. Alam matahari biru dibuka sekali dalam 1 dekade dan kultivator alam Xiantian yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di sini setiap kali dibuka. Ketika orang-orang berkumpul, bisnis juga akan berkembang. Jadi apa yang terjadi? Apakah Saudara Lin ingin membeli sesuatu? Tong Hu menatap Lin Yun sambil tersenyum. Lin Yun dengan tenang mengeluarkan tombak es awannya dan menjawab, lihatlah tombak ini dulu. Itu tombak yang bagus, artefak mendalam berelemen es yang langka. Fakta bahwa itu adalah artefak mendalam elemen es tingkat atas membuatnya semakin langka. Selama Anda dapat menemukan pembeli yang tepat, itu akan bernilai banyak uang. Tong Hu bermain-main dengan tombak itu sebelum menatap Lin Yun, jadi, apakah Anda ingin menjualnya atau menukarnya dengan yang lain? Dia bisa merasakan bahwa Lin Yun tidak berada di sini hanya untuk menjual tombak es awan. Lin Yun juga tidak bertele-tele dan menjawab, apa kau punya teknik pedang di sekitar sini? Aku sedang mencari teknik bela diri Xiantian dan yang terbaik adalah teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut. Teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut. Tong Hu mengerutkan alisnya dan menatap Lin Yun, menurutku teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut tidak cocok untuk seseorang dalam kultivasimu. Kamu harus setidaknya berada di lubang keempat alam Xiantian untuk melatihnya atau hanya akan membuang-buang waktumu. Benarkah begitu? Lin Yun kemudian mulai membentuk segel, yang menyerap cahaya yang menyilaukan. Gemuruh. Dekorasi di lantai paling atas mulai bergetar karena kekuatan segel Vajra Abadi. Lin Yun merentangkan tangannya dan segel Vajra Abadi telah menghilang secepat kemunculannya. Dia telah menunjukkan kemahiran yang tinggi dalam segel Vajra Abadi dan hanya selangkah lagi dari penguasaan penuh. Mata Tong Hu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Lin Yun. Bos Tong, apakah Anda masih ragu bahwa saya tidak dapat mempraktikkan teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut? Lin Yun menanyai Tong Hu dengan senyum ceria. Tidak, tentu saja tidak. Tong Hu pulih dari keterkejutannya dan tersenyum malu. Saudara Lin, Anda adalah seseorang yang bahkan Tuan Kota Bai mengincar Anda. Sudah setengah tahun sejak kita bertemu dan Anda telah membuat kemajuan besar sejak saat itu. Saat Tong Hu berhenti sejenak, dia memasang ekspresi yang rumit dan menghela nafas, aku bisa membiarkanmu memilih teknik bela diri Xiantian tingkat menengah secara gratis, tapi mendapatkan teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut tidaklah mudah. Lin Yun terdiam. Dia tahu bahwa Tong Hu tidak berbohong. Bahkan klan Wan hanya memiliki 2 teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut, belum lagi fisik pertempuran Thunder Flame tidak lengkap dan tidak mudah untuk dipelajari. Dia tahu betapa langkanya teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut. Lagi pula, memilikinya akan memungkinkan sebuah klan untuk memerintah kota seperti kota Xian. Pikirkan tentang hal ini, siapa yang akan menjual teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut pada paviliun Wanbao? Siapapun yang memiliki kecerdasan akan tahu bahwa itu akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dalam pelelangan. Tong Hu menatap Lin Yun. Selain itu, Saudara Lin pasti tidak menginginkan yang biasa-biasa saja. Dan aku khawatir kau tidak akan tertarik dengan teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut yang biasa. Mendengarkan kata-kata Tong Hu, Lin Yun langsung tahu apa yang dimaksud oleh yang pertama. Lagi pula, Tong Hu akan langsung menolak jika dia tidak memilikinya. Mencari tahu arti di balik kata-kata Tong Hu, Lin Yun mengeluarkan sebuah botol dan bertanya, saya ingin tahu apakah paviliun Wanbao Myriad akan membuat pengecualian untuk botol ini. Esensi spiritual. Tong Hu terkejut saat melihat botol itu. Setelah beberapa saat kemudian, dia tersenyum, Saudara Lin, sepertinya Anda sudah siap. Ini sangat berharga, tapi saya khawatir tidak cukup bagi saya untuk membuat pengecualian. Tong Hu kemudian mengangkat 4 jari dengan senyumnya yang biasa. Setuju. Setuju.
Senyuman Tong Hu membeku, berpikir bahwa dia salah mendengar Lin Yun. Bagaimanapun, dia meminta 4 botol esensi spiritual. Dia sudah mengambil keuntungan dari Lin Yun dengan harga itu. Esensi spiritual cair pekat sangat berharga dan tidak mudah ditemukan. Namun, Tong Hu tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan menyetujui persyaratan ini dengan mudah. Pada saat ini, dia dengan menyesal bertanya-tanya apakah dia meminta terlalu sedikit. Sepertinya Bos Tong tidak tertarik dengan bisnis saya. Karena itu masalahnya, selamat tinggal. Lin Yun mencibir dalam hati saat dia mengamati perubahan ekspresi Tong Hu. Tunggu. Ganggu Lin, tunggu. Mengapa kamu tidak melihat teknik pedang yang telah aku persiapkan untukmu terlebih dahulu? Tong Hu tersenyum dan meraih Lin Yun. Teknik bela diri Xiantian mungkin berharga, tapi konflik antar kekuatan di Azure Sun County sangat brutal. Kadang-kadang, klan akan dipadamkan dan teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut mereka akan muncul di pasar. Namun, esensi spiritual adalah harta karun yang hanya bisa Anda temukan dengan keberuntungan. 4 sekte dan 4 klan serta para jenius dari kabupaten lain juga memiliki persyaratan yang tinggi untuk itu. Jika Tong Hu berhasil menutup kesepakatan ini, dia hanya akan mendapat untung. Tunggu. Tong Hu tersenyum dan pergi. Ketika dia kembali, dia membawa sebuah kotak di tangannya. Lin Yun mengambil kotak itu dan membukanya. Buku panduan itu bernama Keterampilan Pedang Suara Guntur dan ditulis dengan goresan yang kuat. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari judulnya. Tong Hu berdiri di samping dan memegang dagunya dengan penuh percaya diri. Lin Yun masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Dia tidak bisa menutupi kegembiraannya saat menemukan sesuatu yang dia sukai. Ilmu pedang guntur ini memiliki total 5 bentuk, angin, bunga bergururan, salju terbang, mengejar bulan, dan langit ilahi. Mereka mungkin terlihat sederhana, tapi setiap bentuk bisa berubah. Jika Anda tidak dapat memahami maksud yang terkandung dalam setiap bentuk, tidak mungkin Anda dapat mempelajarinya. Menurut spekulasi saya, itu seharusnya adalah teknik bela diri Xiantian Transcendent. Itu terdaftar sebagai teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut karena tidak ada yang berhasil mempelajarinya. Tong Hu tersenyum. Dari mana kau mendapatkan ini? Tanya Lin Yun dengan penasaran. Tong Hu menjawab, yang kuat memangsa yang lemah di daerah matahari biru. Akan selalu ada orang yang cukup putus asa untuk menjual teknik bela diri untuk bangkit kembali. Meskipun Tong Hu menjelaskannya dengan ringan, Lin Yun bisa membayangkan pertumpahan darah di balik keterampilan pedang suara guntur. Sebuah klan mungkin telah dimusnahkan agar teknik ini muncul di pasar dan jatuh ke tangan Tong Hu. Jika klan Wan mengalami kemalangan, Wan Qiuye mungkin akan bersedia menjual teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut milik klannya juga. Bagaimana menurutmu? Jika kau bersedia, keterampilan pedang suara guntur ini akan menjadi milikmu. Tong Hu tersenyum, menatap Lin Yun. Setuju. Lin Yun akhirnya memutuskan untuk menukar 4 botol esensi spiritual cair pekat dan tombak es awan dengan teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut ini, ilmu pedang guntur. Tapi melihat ekspresi Tong Hu, Lin Yun tahu bahwa dia telah ditipu sekali lagi. Namun, dia puas karena dia bisa mendapatkan keterampilan pedang suara guntur. Sambil memegang buku panduan pedang, Lin Yun bertanya, apakah Anda memiliki halaman pribadi yang tersedia di Paviliun Wan Bao Myriad? Saya ingin tinggal selama beberapa hari. Tentu, kamu bisa tinggal selama apapun yang kamu suka. Pada saat yang sama, pemandangan yang sangat berbeda terjadi pada Kong Yuan. Tidak seperti ekspresi sombong dan menyeramkan yang dia miliki dalam pertemuannya dengan Lin Yun, ekspresi rendah hati terpampang di wajahnya saat menatap Yan Tianrui dengan gelisah. Yan Tianrui telah pulih dari lukanya berkat klan Kong, tapi wajahnya muram. Ada berita tentang Lin Yun. Yan Tianrui bertanya dengan wajah muram. Butir keringat mulai mengalir di dahi Kong Yuan saat dia menjawab dengan gelisah, anak nakal itu tidak kembali dengan klan Wan. Aku takut dia sudah melarikan diri. Yan Tianrui mengangkat kepalanya, tatapannya membuat bulu kuduk Kong Yuan merinding. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi aku ingin dia ditemukan. Jika ayahku tahu tentang lukaku, aku bisa menjamin dia tidak akan keberatan dengan caramu. Yan Tianrui memerintahkan. Pada saat ini, Kong Yuan merasa tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dilakukan klan Kong untuk menemukan Lin Yun di luar perbatasan kota Xian. Dia juga bingung dengan sekte awan darah yang memiliki cabang di kota Xian. Cabang itu mungkin tidak sebanding dengan klan Wan, tapi akan lebih mudah bagi mereka untuk menemukan Lin Yun. Desir. Swiss. Seorang pengintai dari klan Kong tiba-tiba berlari masuk dan melaporkan,
Patriark, kami baru saja menerima kabar bahwa Lin Yun terakhir kali terlihat memasuki paviliun Wanbao dengan menyamar. Ketika Yan Tianrui mendengar laporan itu, matanya bersinar dengan keserakahan. Apakah dia membawa kotak pedang bersamanya? Pengintai itu bingung dengan pertanyaan tak berdasar Yan Tianrui dan menggaruk-garuk kepalanya, dia seharusnya membawanya, tersembunyi di balik tudungnya. Hebat! Hahaha! Tawa Yan Tianrui meraung. Bab 102 tidak terlalu berhasil. Kotak pedang. Apakah ada yang tidak biasa tentang itu? Kong Yuan teringat bagaimana Yan Tianrui dihajar oleh kotak pedang. Melihat Kong Yuan, mata Yan Tianrui berkedip-kedip, jangan bertanya yang tidak seharusnya. Ya. Kong Yuan menyeka keringatnya dengan ketakutan. Kultivasinya mungkin lebih tinggi dari Yan Tianrui, tetapi dia tidak berani mematuhinya. Ayah Yan Tianrui adalah seorang penatua di Sekte Awan Darah. Jika ayahnya mau, ayahnya bisa dengan mudah memusnahkan klan Kong. Ini juga alasan mengapa Kong Yuan tidak berani menyinggung Yan Tianrui. Belum lagi Kong Yuan berjanji kepada Yan Tianrui bahwa dia akan memberinya kuota ke danau spiritual. Namun, Yan Tianrui tidak berhasil mendapatkan kuota, dan dia bahkan terluka parah. Akibatnya, Kong Yuan berhati-hati, tidak berani memprovokasi Yan Tianrui saat ini. Tuan Yan, mengapa saya tidak mengirim seseorang untuk berkemah di dekat paviliun Wanbao Myriad? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menangkap anak nakal itu hidup-hidup untukmu. Mata Kong Yuan bersinar dengan niat membunuh. Dia ingin membuat perubahan. Tidak perlu untuk itu. Klan Kongmu bisa menjauh dari masalah ini, tutup saja semua berita, jawab Yan Tianrui dengan acuh tak acuh. Aku akan menyuruh seseorang dari cabang Sekte Awan Darah untuk menangani masalah ini. Sedangkan kalian, tetaplah berada di klan Kong. Jika masalah ini berhasil, saya mungkin akan memanggil ayah saya untuk melakukan perjalanan jika saya senang. Kong Yuan bingung dengan Yan Tianrui, tetapi matanya tiba-tiba berbinar ketika memikirkannya. Ayah Yan Tianrui adalah seorang kultivator di alam bela diri yang mendalam, jika dia bisa melakukan perjalanan ke kota Xian. Harap diyakinkan. Kami tidak akan membiarkan berita itu bocor. Seru Kong Yuan. Aku akan pamit dulu, jawab Yan Tianrui. Kong Yuan melihat siluet kepergian Yan Tianrui, tetapi tidak tahu apa yang dia sembunyikan. Sudahlah, selama masalah ini diselesaikan. Kong Yuan tampak kelelahan. Berinteraksi dengan Sekte Awan Darah tidaklah mudah baginya. Ketika Yan Tianrui keluar dari klan Kong, dia melihat sekeliling sebelum pergi dengan tudungnya menutupi kepalanya. Setengah jam kemudian, Yan Tianrui tiba di cabang Sekte Awan Darah di kota Xian. Ketika dia melangkah masuk, dia segera dihentikan oleh dua penjaga di lubang kedua alam Xiantian. Pada saat yang sama, banyak tatapan diarahkan ke Yan Tianrui. Enyahlah, kata Yan Tianrui sambil menarik tudungnya untuk memperlihatkan topeng di wajahnya. Kedua pria itu terkejut ketika mereka melihat topengnya dan segera mundur. Kami mohon maaf. Kami tidak tahu kalau ada orang dari kantor pusat yang akan datang. Seorang pria yang mengenakan pakaian kuning berjalan mendekat. Kultivasinya berada di lubang keempat alam Xiantian dan menatap Yan Tianrui, kamu berasal dari tetua mana? Yan Tianrui tidak berbicara dan mengeluarkan tanda sektenya. Ketika pria berbaju kuning melihat token itu, dia terkejut dan menatap Yan Tianrui dengan ketakutan. Jadi ini adalah putra penatua Yan. Saya minta maaf atas kekasaran kami sebelumnya. Bolehkah saya tahu bagaimana kami dapat membantu Anda? Tanya pria berbaju kuning dengan hormat. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan sikap ini dengan seseorang dari markas. Lebih jauh lagi, tetua Yan dari Sekte Awan Darah terkenal sebagai eksistensi terlarang. Jadi pria berbaju kuning itu tidak ingin menyinggung perasaan Yan Tianrui. Saya membutuhkan 10 kultivator di lubang ketiga dan 20 di lubang kedua. Ketika pria berbaju kuning mendengar permintaan Yan Tianrui, dia terkejut. Itu setara dengan 1/5 dari kekuatan cabang dan tidak ada murid sekte batin biasa yang bisa memiliki otoritas seperti itu. Tetapi mengingat latar belakang Yan Tianrui, pria berbaju kuning itu ragu-ragu, saya perlu bertanya kepada ketua tentang hal itu. Lakukan sesukamu. Yan Tianrui tersenyum. Dia yakin bahwa cabang akan menyetujui permintaannya. Di ruang rahasia, pria berbaju kuning menjelaskan permintaan Yan Tianrui kepada seorang penatua dan bertanya, Siang Tua, bagaimana menurutmu? Siang Tua adalah kepala cabang ini, yang kultivasinya berada di lubang ketujuh alam Xiantian. Kita tidak boleh menyinggung penatua Yan. Wajah keriput tua Siang yang sudah tua bingung dan bertanya, tapi, mengapa dia membutuhkan begitu banyak kultivator?
Bukankah lebih baik baginya untuk mendapatkan lubang keempat atau lubang kelima sebagai gantinya? Bukankah sudah jelas? Dia pasti memiliki pertemuan kebetulan yang ingin dia rahasiakan dari kita. Bagaimana dia bisa merasa yakin dengan adanya kultivator lubang keempat atau lubang kelima di sekitarnya? Pria berbaju kuning itu tersenyum. Siang tua terdiam sejenak dengan kekhawatiran di matanya dan menjawab, itu bukan urusan saya. Kekhawatiran utama saya adalah kemungkinan terjadi sesuatu padanya. Bagaimanapun, kita akan menderita jika dia meninggal. Bagaimana dengan ini? Mengerti. Pria berbaju kuning menjawab dan kembali ke Yan Tianrui. Kepala suku menyetujui permintaanmu, tapi dia punya permintaan sendiri. Ketua ingin aku melindungi keselamatanmu. Apakah saya terlihat membutuhkan perlindungan Anda? Yan Tianrui mencibir dengan kilatan dingin di matanya. Bersikaplah dan simpan pikiranmu untuk dirimu sendiri. Tapi kepala suku berkata, diam dan kumpulkan orang-orang yang kubutuhkan segera. Kalau tidak, heh. Yan Tianrui terkekeh dingin, yang membuat tulang belakang pria itu merinding. Sekte awan darah dikenal karena kebrutalan mereka, bahkan di antara sesama murid. Yan Tianrui memiliki kepribadian yang berhati-hati, dan dia tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi. Misalkan orang lain mengetahui tentang kotak pedang itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jadi Yan Tianrui menolak permintaan pengawal. Selain itu, dia percaya diri untuk menghadapi Lin Yun sendirian. Alasan mengapa dia meminta orang adalah untuk menambah lapisan jaminan. Di halaman terpisah yang terletak di Paviliun Wanbao, Lin Yun memegang buku panduan keterampilan pedang suara guntur, melihat-lihat dan berjalan-jalan. Keterampilan pedang suara guntur itu sekuat yang dijelaskan Tong Hu. Mungkin terlihat sederhana, tapi tekniknya selalu berubah, sebanding dengan teknik bela diri Xiantian Transcendent. Ada 5 bentuk, Violet Gale, bunga bergururan, salju turun, mengejar bulan, dan langit ilahi. Namun, bentuk-bentuk itu tidak masuk akal dengan petir dengan sendirinya, membuat Lin Yun bingung. Jika dia tidak bisa memahami maksudnya, dia tidak akan pernah bisa mempelajari ilmu pedang guntur bahkan jika dia diberi waktu 10 atau 100 tahun. Namun, berbeda dengan Lin Yun. Dia diberkati dengan pemahaman yang luar biasa. Hanya dalam waktu 2 hari, dia sudah punya gambaran bagaimana teknik itu bisa dijalankan. Violet Gale seperti namanya, secepat angin. Sedangkan untuk Drifting Flowers, mengacu pada pedang sekilas, yang juga menekankan kecepatan. Turunnya salju mengacu pada kecepatan mengeksekusi pedang. Terakhir, Moon Chasing mengacu pada puncak kecepatan, mengejar bulan. Keempat bentuk yang digabungkan akan mewakili angin, bunga, salju, dan bulan. Jika seseorang tidak dapat mengetahui hubungan antara keempat bentuk tersebut, tidak akan ada cara bagi mereka untuk mempraktikkannya. Singkatnya, seni pedang ini sangat menekankan kecepatan. Adapun langit ilahi, Lin Yun tersenyum karena dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Berjalan ke kotak pedang, Lin Yun membukanya dan mengambil pedang pemakaman bunga. Dentang. Tubuh pedang itu berkedip-kedip di bawah cahaya saat keluar dari sarungnya. Melihat pedang itu, Lin Yun bersuka cita, akhirnya ini adalah artefak mendalam kelas menengah setelah sekian lama. Bagus. Hebat. Pedang yang bagus secara alami harus sejalan dengan teknik pedang yang kuat. Berada dalam suasana hati yang baik, mata Lin Yun bersinar. Wosh. Mengacungkan pedangnya, Lin Yun mengumpulkan momentum dan niat pedangnya yang tidak lengkap ke pedang dan menusuk. Dalam sepersekian detik, saat dia menusukkan pedangnya, angin sepoi-sepoi di halaman tampak melambat. Sungguh niat pedang yang tidak lengkap. Aku seharusnya bisa mengembangkan keterampilan pedang suara guntur dengan itu sekarang. Lin Yun membalikkan pedang itu, membiarkan tubuh pedang bersandar pada lengannya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Lin Yun telah memahami keterampilan pedang suara guntur tanpa beristirahat sedetik pun. Keterampilan pedang suara guntur, bentuk angin ribut ungu. Lin Yun meraung dan mengayunkan pedangnya, menciptakan 9 bayangan. Saat pedangnya tumpang tindih, mereka disertai dengan angin kencang. Itu tidak cukup. Lagi, Lin Yun meraung frustrasi dan mengayunkan pedangnya. Kali ini, dia menciptakan 18 bayangan. Ketika 18 pedang itu tumpang tindih, angin kencang yang mereka ciptakan menyebabkan pepohonan di sekitarnya bergoyang di halaman. Masih belum cukup. Lin Yun seperti orang gila, berlatih lagi dan lagi. Peningkatannya luar biasa setelah memahami bentuk Violet Gale. Bentuk itu perlahan-lahan dibedah dan diserap olehnya. 3 hari kemudian, Lin Yun mengayunkan pedangnya. Kali ini, dia menciptakan total 81 bayangan. Ketika bayangan itu tumpang tindih, suara gemuruh bergema. Boom!
Detik berikutnya, 4 kamar tamu yang saling terhubung menjadi abu di bawah pedangnya. Akhirnya aku menguasainya. Lin Yun bersukacita dan menarik pedangnya kembali. Seiring dengan momentum yang menggelegar, dia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Kali ini, dia berlatih bentuk kedua dari keterampilan pedang suara guntur, bunga bergururan. Dunia Lin Yun menjadi gelap dengan sekuntum bunga mawar yang melayang turun dari langit. Dia menusukkan pedangnya pada saat yang sama ketika mawar itu mendarat di sebuah pohon di halaman. Retak. Bunga mawar itu langsung terbelah menjadi dua, bersama dengan pohonnya. Permukaan sayatannya mulus seperti cermin. Melihat pemandangan ini, Lin Yun menghela nafas, ini mungkin waktu terlama yang saya habiskan untuk memahami teknik pedang, menggunakan 8 hari untuk memahami dua bentuk. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia harus mencari inti lava sekarang. Sedangkan untuk 3 bentuk terakhir, dia akan memahaminya di sepanjang jalan. Lagi pula, akan merepotkan jika dia melewatkan pembukaan alam matahari biru. Mengemasi barang-barangnya, Lin Yun membawa kotak pedang di punggungnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Tong Hu. Bagaimana perkembangannya? Tong Hu bertanya tentang keterampilan pedang suara guntur. Dia yakin akan kekuatan teknik ini. Tapi dia tidak yakin apakah Lin Yun bisa mempelajarinya. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia menjawab dengan jujur, tidak terlalu berhasil. Jangan merasa sedih. Bagaimanapun juga, ini adalah teknik yang sebanding dengan teknik bela diri Xiantian Transcendent. Kau akan menjadi seorang jenius jika kau bisa memahami satu bentuk sebelum alam matahari biru terbuka. Tong Hu tersenyum. Akan aneh jika kemajuan Lin Yun berhasil. Menarik tudung menutupi wajahnya, Lin Yun tersenyum, selamat tinggal. Semoga perjalananmu aman, kakak Lin. Tong Hu memandang Lin Yun yang sudah pergi dan mengatupkan kedua tangannya. Setelah Lin Yun pergi, Tong Hu bergumam dalam hati, sungguh anak yang menarik. Setiap kali bertemu dengannya, saya bisa menghasilkan banyak uang. Bos. Tidak bagus. Seorang pelayan berlari dengan gugup. Kenapa kamu panik? Ada apa? Cemberut Tong Hu. Halaman tempat Tuan Lin tinggal menghilang. Pelayan itu berbicara dengan susah payah. Dengan ekspresi aneh, Tong Hu melambaikan tangannya, bawa aku kemari. Beberapa saat kemudian, Tong Hu akhirnya tahu apa yang dimaksud pelayan itu. 4 kamar tamu, bersama dengan semua perabotannya, menjadi debu. Tong Hu memiliki ekspresi yang aneh dan berjalan ke arah pohon. Dengan lembut dia meletakkan tangannya di atas potongan yang bersih. Potongan itu halus seperti cermin. Potongan itu begitu bersih sehingga dia tidak bisa menemukan setitik debu pun. Melihat jarinya, wajah Tong Hu putus asa, dan mengejek dirinya sendiri, bagaimana itu tidak terlalu berhasil. Apakah kamu mempermainkanku? Dia secara alami dapat mengetahui bahwa Lin Yun telah memahami setidaknya dua bentuk. Pada saat ini, Tong Hu memiliki pemikiran yang sama dengan Wan Feng saat itu. Apakah Lin Yun mendapatkan terlalu banyak tawaran dalam transaksi ini? Tong Hu dikenal tidak pernah merugi, tapi dia merasa tertekan saat ini. Bab 103 Mari bermain. Mengenakan jubah merah tua dengan kotak pedang yang tersembunyi di bawahnya, Lin Yun meninggalkan paviliun Wanbao, menuju ke kota. Kota Xian terlalu berbahaya dengan adanya pengintai klan Kong di sekitar kota. Lin Yun tahu bahwa Yan Tianrui pasti tidak akan melepaskannya begitu saja dengan betapa dendamnya Sekte Awan Darah. Sudah setengah bulan sejak pertempuran untuk danau spiritual dan semuanya tenang. Mungkin Yan Tianrui sudah meninggalkan kota Xian. Bagaimanapun, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Dia ingin mulai mencari inti lava. Alam matahari biru akan terbuka dalam 3-4 bulan dan Lin Yun harus menyelesaikan tubuh pertempuran infernonya saat itu. Berubah dari tubuh inferno menjadi fisik pertempuran iblis berapi akan menjadi sebuah perubahan yang sama sekali baru. Jika Lin Yun tidak bisa mendapatkan tubuh pertempuran inferno sebelum alam matahari biru terbuka, akan sulit baginya untuk mendapatkan apapun dari reruntuhan. Sepanjang jalan keluar, Lin Yun tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tapi saat dia hendak meninggalkan kota, telinganya bergerak-gerak saat dia mendengar percakapan lembut. Bersamaan dengan itu, wajahnya berubah di balik jubah karena suara-suara itu adalah milik pengintai klan Kong. Mereka telah mengikutinya untuk waktu yang lama, hanya untuk ditemukan olehnya di saat-saat terakhir. Jika dia tidak membersihkan lubang telinganya, dia mungkin tidak akan menyadari kehadiran mereka. Menyembunyikan keraguan di dalam hatinya, Lin Yun dengan hati-hati menuju keluar kota. Dia menuju ke lokasi kuda berdarah naga. Jika dia bisa bergabung dengan kuda berdarah naga, dia tidak perlu takut dikejar.
Mengembalikan ketenangannya, Lin Yun perlahan-lahan berjalan keluar dari kota, bersikap seolah-olah dia tidak menemukan para pengintai itu. 15 menit kemudian, Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat kawasan hutan yang lebat. Desir. Lin Yun tiba-tiba melepas tudungnya dan mulai berlari dengan kecepatan penuh. Jika dia bisa memasuki hutan, dia bisa dengan mudah pergi dengan kuda berdarah naga. Ketika Lin Yun tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, para pengintai yang mengikutinya terkejut. Bahkan sebelum mereka bisa menanggapi, Lin Yun sudah menyelam ke dalam hutan lebat. Akhirnya aku masuk juga, seru Lin Yun saat dia melintasi hutan. Tapi di detik berikutnya, dia mendengar suara siulan dan berputar, seolah-olah ada mata yang tumbuh di belakang kepalanya. Wosh! Wosh! 4-5 anak panah menusuk lokasi tempat dia berdiri sebelumnya. Anak panah itu berdengung ketika mereka menghujam ke tanah. Kekuatan apa? Lin Yun terkejut ketika dia melihat anak panah itu. Orang yang menyerangkan anak panah itu pasti setidaknya berada di lubang ketiga alam Xiantian. Desir. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, sebuah bayangan merah melesat ke arahnya. Bayangan itu cepat dan segera mengeluarkan jurus ketika dia muncul di hadapan Lin Yun. Bayangan itu memancarkan aura dan tekanan yang mengerikan saat telapak tangannya terlempar ke depan, diselimuti oleh cahaya merah. Lin Yun tidak bisa bertarung tanpa tetap waspada terhadap anak panah itu, jadi dia tidak bisa memberikan yang terbaik saat bertarung. Boom, boom, boom. Keduanya bertukar lebih dari 10 jurus dalam sekejap mata, tapi telapak tangan terakhir telah menerbangkan Lin Yun sejauh 10 meter. Lawannya tidak merasa lebih baik dan mundur 10 langkah ganjil juga. Sepertinya kau telah mendapat manfaat dari danau spiritual untuk membuat terobosan dalam waktu setengah bulan. Bayangan itu membuka tudungnya, menampakkan wajah yang tidak asing lagi. Yan Tianrui. Lin Yun menyipitkan matanya sebelum melihat sekeliling, beberapa sosok mulai keluar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya dikelilingi oleh mereka. Menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan, Lin Yun melihat setidaknya 10 kultivator di lubang ketiga dan hampir 20 di lubang kedua. Apakah tidak ada yang lebih kuat? Lin Yun bingung. Meskipun formasi ini akan merepotkannya, dia masih bisa melarikan diri dengan mudah. Atau mungkinkah mereka masih menyembunyikan orang? Lin Yun, kupikir kau orang yang cerdas. Bagaimana kau bisa sebodoh itu memasuki hutan? Aku sudah tahu kalau kamu akan bersembunyi di hutan setelah menemukan tanda-tandamu. Pada akhirnya, itu hanya tebakanku. Bibir Yan Tianrui terangkat di balik topeng. Anak nakal, kami semua dari cabang Sekte Awan Darah, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Menyerahlah sekarang dan kamu mungkin masih bisa terhindar dari penyiksaan. Jika tidak, kami akan menunjukkan padamu mengapa hidup lebih buruk daripada mati di Sekte Awan Darah. Dengus seorang pria parubaya. Lin Yun sekarang tahu mengapa dia tidak bisa menemukan mereka. Jadi ternyata mereka adalah murid-murid dari cabang Sekte Awan Darah dan mereka secara alami lebih mampu daripada pengintai klan Kong. Sambil melipat tangannya, Yan Tianrui melanjutkan, Lin Yun, kau ditakdirkan untuk mati hari ini. Tapi jika kau bersedia melakukan transaksi denganku, aku mungkin bisa melepaskanmu. Transaksi apa? Lin Yun tampak tertarik dengan apa yang dikatakan Yan Tianrui. Kotak pedang yang kamu bawa. Mata Yan Tianrui bersinar. Kotak pedang. Jadi ternyata Yan Tianrui tidak datang untuk membalas dendam, tetapi kotak pedangnya sebagai gantinya. Lin Yun memasang ekspresi yang tidak biasa saat dia menatap Yan Tianrui dengan aneh. Melihat Lin Yun tidak menanggapi, Yan Tianrui tersenyum, kamu tidak berpikir bahwa kamu menang selama pertempuran danau spiritual, kan? Yan Tianrui merasa bahwa dia hanya ceroboh, dan tertegun ketika dia mengenali kotak pedang, yang memungkinkan Lin Yun untuk mengalahkannya. Dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Lin Yun jika mereka bertarung lagi. Kalian semua minggir. Aku akan menaklukkannya dengan kekuatanku. Yan Tianrui melangkah maju dengan topengnya menggeliat. Detik berikutnya, Yan Tianrui telah berubah menjadi transformasi binatang dengan ekspresi menyeramkan. Auranya terus berkembang, samar-samar mencapai lubang keempat alam Xiantian. Wosh! Yan Tianrui menempuh jarak 100 meter dalam satu langkah. Ketika dia datang ke hadapan Lin Yun, dia memotong tangannya tanpa ampun. Namun, Lin Yun dengan mudah menghindarinya tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Boom! Meskipun Lin Yun berhasil menghindari serangan Yan Tianrui, pohon di belakangnya tidak luput dan terbelah. Lin Yun terus bergerak, menolak untuk melawan Yan Tianrui secara langsung. Boom! 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 Gelombang kejut dari serangan Yan Tianrui menyapu, menghancurkan beberapa pohon di sekitarnya.
Dalam sekejap mata, pandangan Lin Yun terbuka dan tidak ada yang menghalangi pandangannya dalam radius 10.000 meter. Dalam sekejap mata, waktu setengah dupa berlalu. Pepohonan di sekitarnya tersapu bersih, tapi Lin Yun masih belum menyerang. Selama ini dia telah menghindari semua serangan Yan Tianrui. Kamu pikir kamu bisa mengulur waktu dengan melakukan ini? Yan Tianrui mencibir. Detik berikutnya, auranya menyelimuti Lin Yun. Apakah kamu tidak suka menghindar? Aku akan melihat bagaimana kamu terus menghindar. Tebasan awan darah. Segera setelah aura Yan Tianrui menyelimuti Lin Yun, dia memanifestasikan pedang merah sepanjang 2 meter yang turun dari telapak tangannya. Setelah Lin Yun menghindari 20 jurus darinya, Yan Tianrui mulai membuat pengaturan. Dengan kultivasinya yang unggul, dia tidak takut Lin Yun mencoba mengulur waktu. Dia telah bermain dengan Lin Yun begitu lama sehingga dia bisa melakukan jurus ini. Diselimuti oleh aura Yan Tianrui, Lin Yun menyadari bahwa kecepatannya terlihat menurun. Dia melihat pedang merah itu, meretas ke arahnya. Tapi tiba-tiba, dia bergerak. Dia tidak menggunakan segel Vajra abadi atau tinju harimau ganas. Yang dia lakukan hanyalah mengepalkan kedua tinjunya dan melemparkannya. Pukulan pertama menghilangkan aura yang menyelimutinya dan pukulan kedua menghancurkan pedang merah yang turun. Energi spiritualnya berwarna keemasan sekarang setelah seni yang murni Xiantiannya mencapai tahap keempat. Melonjak ke seluruh tubuhnya, aura yang menakutkan dilepaskan dari energi spiritual Lin Yun. Benar-benar dihancurkan oleh energi spiritual Lin Yun, Yan Tianrui yang terkejut menatap Lin Yun, bagaimana energi spiritualmu begitu kuat? Dia yakin bahwa Lin Yun tidak melakukan teknik bela diri apapun, hanya menggunakan energi spiritualnya untuk menghancurkan tebasan awan darahnya. Bunuh dia! Yan Tianrui berteriak setelah pulih dari keterkejutannya. Desir. Swiss. Swiss. Pada saat berikutnya, semua orang dari cabang sekte awan darah mulai menerkam Lin Yun. Tapi untuk beberapa alasan, hati Yan Tianrui berdenyut dengan firasat buruk. Meskipun dikelilingi oleh begitu banyak kultivator, ada senyuman aneh yang tergantung di bibir Lin Yun. Karena tidak ada yang lebih kuat, ayo bermain. Lin Yun berkata sambil melihat semua orang menerkam ke arahnya. Dia mulai bermain-main dengan Yan Tianrui ketika dia memastikan bahwa tidak ada yang lebih kuat di sekitarnya. Kotak pedang kuno di punggungnya tiba-tiba terbuka. Ditemani oleh raungan ganas, badai kelopak bunga yang menyihir menari di sekelilingnya. Pedang. Lin Yun meraung, memanggil pedang pemakaman bunga ke tangannya. Dentang. Menarik pedang dari sarungnya, pedang pemakaman bunga mengalir seperti aliran air yang melintas di depan matanya. Detik berikutnya, matanya berkedip-kedip penuh percaya diri. Tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk mengalahkannya. Bab 104 Pertarungan yang sulit. Mati. 10 orang kultivator lubang ketiga adalah yang pertama tiba di hadapan Lin Yun dengan serangan mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan teknik yang sangat berbeda. Jelas terlihat bahwa mereka pernah berlatih bersama di masa lalu karena aura mereka menyatu melalui koordinasi yang sangat baik. Bahkan seseorang yang berada di lubang keempat alam Xiantian pun harus mundur di bawah serangan-serangan ini. Selain itu, masih ada 20 kultivator lubang kedua di belakang. Memegang pedangnya, Lin Yun tampak seperti semut kecil jika dibandingkan. Aku tidak percaya kamu bisa membalikkan meja. Teriak Yan Tianrui yang berdiri jauh dengan ekspresi menyeramkan. Bahkan jika Lin Yun kuat, dia akan kelelahan setelah menghadapi begitu banyak orang. Mencari roh pedang. Suara mendengung bergema keluar dari pedang Lin Yun dan masuk ke dalam hutan. Pedangku. Sialan. Ada apa? Kultivator lubang ketiga yang datang lebih dulu terkejut saat mengetahui bahwa mereka kehilangan kendali atas senjata mereka. Mereka tidak hanya kehilangan kendali, tapi serangan mereka melemah. Pedang angin mengalir, bayangan reflektif. Mata Lin Yun bersinar dan dia membumbung tinggi ke langit dengan pedang pemakaman bunga di tangannya. Kelopak-kelopak bunga mawar mengalir turun saat Lin Yun bergerak, meninggalkan bayangan pedang. Dentang, dentang, dentang. Saat senjata beradu, kultivator lubang ketiga dipukul mundur. Mereka semua menderita luka-luka, dibuktikan dengan darah yang mengalir dari luka mereka. Mereka mendarat di tanah dan mundur beberapa langkah. Semua ekspresi wajah mereka berubah menjadi kesakitan. Perakitan angin. Lin Yun menyerbu ke arah 10 kultivator lubang ketiga saat kakinya menyentuh tanah. Seperti serigala yang ditempatkan di kawanan domba, serangannya tak terbendung. Tak seorang pun dari cabang sekte awan darah yang bisa menandingi kombinasi pedang pemakaman bunga dan energi spiritual Lin Yun. Mereka semua penuh dengan luka, tapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya.
Dengan pedang pemakaman bunga berkedip-kedip di udara, Lin Yun membelah kerumunan seperti sedang memotong sayuran. Tangkap dia! Teriak 10 kultivator lubang ketiga dengan amarah saat mereka menyerbu. Namun, Lin Yun memandang mereka dengan sedikit senyum. Dia mengabaikan mereka dan menyerang 20 kultivator lubang kedua di belakang. Segera erangan dan ratapan terdengar dari mereka. Setelah beberapa putaran pengejaran oleh Lin Yun, kultivator lubang kedua semuanya mati. Kultivator lubang ketiga dibiarkan terengah-engah. Tanah dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah dan darah. Kombinasi aroma bunga dan darah yang menyengat tidak nyaman. Tetes. Tetes. Lin Yun memegang pedangnya yang masih meneteskan darah dari ujungnya. Para kultivator lubang ketiga menatap Lin Yun dengan ketakutan saat keringat menetes dari dahi mereka. Kebrutalan yang ditunjukkan oleh Lin Yun setelah menghunus pedangnya membuat mereka merinding. Pemuda ini membuat mereka, sekte awan darah yang terkenal brutal, gemetar ketakutan. Gemerisik. Gemerisik. Selangkah demi selangkah, Lin Yun berjalan ke arah mereka dengan pedang pemakaman bunga di tangan. Langkah kakinya tidak keras, tapi terdengar seperti neraka merayap ke arah mereka. Mereka bersepuluh bermandikan keringat dengan ekspresi konflik. Mereka ditempatkan dalam posisi yang sulit. Mereka tidak tahu apakah akan bertarung atau mundur. Bunuh! Teriak pemimpin di antara 10 orang itu. Dia menerjang ke arah Lin Yun dengan ekspresi kejam. Bunuh! Teriak 9 orang lainnya saat mereka juga menerjang ke arah Lin Yun. Ilmu pedang halilintar, jurus angin ribut ungu. Lin Yun meraung dan mengayunkan pedangnya, menciptakan total 81 bayangan. Ketika bayangan-bayangan itu tumpang tindih, badai dahsyat tercipta yang bergema seperti kilat ke sekelilingnya. Kultivator lubang ketiga yang menyerbu berhenti setelah 3 langkah sebelum dicabik-cabik oleh pedang Lin Yun. Pada saat ini, keterampilan pedang suara guntur setara dengan teknik bela diri Xiantian Transcendent saat kehebatannya ditampilkan. Wosh! Lin Yun membumbung ke langit, melompati anggota tubuh yang patah, dan mendarat di depan Yan Tianrui. Ketika Yan Tianrui melihat mayat di tanah, dia tidak mengubah ekspresinya. Seolah-olah mereka yang meninggal adalah orang asing baginya. Menarik. Kamu tidak berniat melepaskanku. Yan Tianrui tersenyum, menatap Lin Yun yang mendekatinya. Lin Yun tidak membalas Yan Tianrui dan mengayunkan pedangnya. Gemerisik. Mata Yan Tianrui bersinar dengan jejak kekejaman dan meraih tubuh pedang Lin Yun sebelum pedang itu akan menancap di dadanya. Darah menetes dari tangan Yan Tianrui saat dia menangkap pedang Lin Yun. Namun, Yan Tianrui mengabaikan luka ini. Dengan mata bersinar seperti binatang buas, dia mencibir, "Tahukah kamu mengapa aku masih di sini dan bukannya melarikan diri?" Darah Yan Tianrui mulai keluar dari tubuhnya. Otot-ototnya menggeliat dan dalam sekejap mata, ia telah tumbuh setinggi 2 meter. Transformasinya membuatnya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Yan Tianrui telah masuk ke transformasi binatang lengkap dan menamparkan pedang pemakaman bunga. Boom! Telapak tangannya menamparkan dada Lin Yun dan yang terakhir terlempar 100 meter jauhnya. Pada saat ini, kekuatan Yan Tianrui sebanding dengan kultivator lubang keempat. Saat darah menetes dari bibirnya, Lin Yun memandangi Yan Tianrui yang telah berubah. Yan Tianrui tampak seperti binatang iblis humanoid sekarang. Mati! Yan Tianrui meraung dengan marah dengan matanya yang memerah. Dia menggunakan teknik terlarang sekte awan darah yang hanya bisa dia gunakan sekali. Setelah menggunakannya, dia akan menderita efek samping yang signifikan dan topeng awan darahnya akan menjadi tidak berguna. Namun, dia tidak terlalu peduli selama dia bisa mendapatkan kotak pedang Lin Yun. Yan Tianrui memanifestasikan jiwa bela dirinya dan auranya melonjak. Dengan dorongan ini, kekuatannya saat ini mulai mendekati lubang kelima alam Xiantian. Dia telah kehilangan semua alasannya dari ini dan meraung seperti binatang buas. Dentang! Yan Tianrui melesat seperti kera, meninggalkan bayangan dan menyerbu ke arah Lin Yun. Boom! 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 Yan Tianrui menebas jiwa bela dirinya, penguasa merah tua, tanpa teknik apapun. Menghadapi serangan Yan Tianrui, Lin Yun terpaksa mundur. Kekuatan apa? Lin Yun merasakan lengannya mati rasa dengan noda keheranan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sekte awan darah akan menggunakan teknik terlarang yang begitu menakutkan. Dentang! 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 Meskipun pedangnya meninggalkan luka di tubuh Yan Tianrui tidak mundur dan malah bertarung dengan lebih ganas. Violet Gale Form. Lin Yun menggertakkan giginya, menciptakan 81 bayangan yang tumpang tindih dan menyerang Yan Tianrui. Akibatnya, Yan Tianrui terlempar 100 meter jauhnya, pakaiannya benar-benar tercabik-cabik.
Pakaian Yan Tianrui yang tercabik-cabik memperlihatkan baju besi bagian dalam yang dia kenakan. Meskipun ada luka yang mengerikan di tubuh Yan Tianrui, tidak ada bagian vitalnya yang terkena. Artefak mendalam bermutu tinggi. Lin Yun mengutuk dalam hati. Segalanya menjadi sulit sekarang karena dia tahu Yan Tianrui mengenakan artefak yang sangat dalam untuk pertahanan. Yan Tianrui sudah sebanding dengan binatang iblis di lubang kelima alam Xiantian setelah transformasi binatangnya. Dia juga telah kehilangan alasannya dengan transformasinya. Dengan pengungkapan artefak mendalam bermutu tinggi, Lin Yun merasakan keputusasaan muncul di dadanya. Hahaha, ayo, gunakan apapun yang kamu punya. Yan Tianrui menerkam dan melepaskan serangan yang tidak mengandung teknik. Gemuruh. Wajah Lin Yun tenggelam dan dia mundur 100 langkah sebelum mengeksekusi jurus bunga bergururan. 10 jurus lagi kemudian dan Lin Yun mengambil kesempatan dengan cahaya di matanya. Dia mengeksekusi jurus kedua dari ilmu pedang halilintar, bunga bergururan. Sekelilingnya menjadi gelap saat sekuntum bunga mawar turun dari langit. Saat mawar itu jatuh ke Yan Tianrui, pedang Lin Yun melesat keluar. Retak. Mawar itu terbelah menjadi dua bagian sementara penggaris berat Yan Tianrui mendarat di atas Lin Yun, yang membuat Lin Yun terbang. Boom! Yan Tianrui juga terpesona saat lolongan keluar dari mulutnya. Tubuhnya bergoyang saat dia berjuang untuk berdiri. Kulit Lin Yun pucat karena kehabisan energi spiritualnya. Dia telah menggunakan dua bentuk teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut, yang hampir menghabiskan semua energi spiritualnya. Berlutut di tanah, Lin Yun menyatukan alisnya dan bertanya, "Kau masih bisa berdiri?" Dia menatap Yan Tianrui, yang berjuang untuk bangun. Yan Tianrui memancarkan aura pembunuh dari tubuhnya. Meskipun ada retakan di baju besinya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Mati. Yan Tianrui memandangi Lin Yun yang kelelahan dan tertawa saat dia berjalan mendekat. Bergemuruh. Bergemuruh. Setiap langkah yang diambil oleh Yan Tianrui menyebabkan tanah bergetar. Di bawah berat badannya, retakan menyebar di bawah kakinya. Dia seperti dewa kematian yang telah turun ke alam fana. Lin Yun mendengus dan membanting telapak tangannya ke tanah. Dalam sepersekian detik, dia bangkit berdiri dan menusukkan pedangnya ke depan. Pada saat yang sama, gumpalan sinar pedang di dantiannya menyembur keluar. Dia hanya berjarak 3 langkah dari Yan Tianrui ketika kilau pedang menyelimuti pedang pemakaman bunga miliknya. Sebelum Yan Tianrui bisa mengayunkan penggaris beratnya, dia terlempar 100 meter jauhnya oleh kilatan pedang. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan itu. Retak. Saat Yan Tianrui terbang keluar, baju besi di tubuhnya retak dan hancur. Dia jatuh ke tanah, menciptakan keributan besar dan menimbulkan awan debu akibat benturan. Sambil memegang pedangnya, Lin Yun melangkah ke dalam awan debu dengan tatapan dingin. Dia menatap Yan Tianrui, yang terbaring di tanah dan yang transformasinya dihilangkan. Yan Tianrui penuh dengan luka tanpa bekas darah di wajahnya. Ketika dia melihat Lin Yun berjalan mendekat, dia panik dan dia mencoba bangkit untuk melarikan diri. Boom! Tapi bahkan sebelum dia bisa melangkah, Lin Yun menginjak kakinya. Dia terhempas ke tanah dan terbalik. Kemudian, Lin Yun mengarahkan pedangnya ke dahi Yan Tianrui. Bicaralah. Apa yang kamu ketahui tentang kotak pedang itu? Lin Yun dengan dingin berteriak. Namun, Yan Tianrui masih bersikap sombong meski menghadapi kematian. Apakah kamu punya nyali untuk membunuhku? Ayahku adalah sesepuh dari Sekte Awan Darah, seorang ahli alam bela diri yang mendalam. Satu kata saja darinya bisa membuatmu diburu oleh seluruh anggota Sekte Awan Darah. Bab 105 Rahasia Kotak Pedang. Lin Yun terkejut saat dia melihat Yan Tianrui yang bertingkah tegar. Yan Tianrui saat ini berada di bawah belas kasihannya, tetapi dia masih berperilaku dengan kesombongan seperti itu. Serahkan kotak pedang itu padaku dan tinggalkan Azure Sun County. Jika Anda melakukan itu, saya mungkin mempertimbangkan untuk memberi Anda kesempatan. Kesombongan Yan Tianrui tumbuh ketika dia melihat Lin Yun tidak menjawab. Dia salah paham bahwa Lin Yun takut padanya. Aku punya lampu kehidupan di Sekte Awan Darah. Jika aku mati, lampu kehidupan akan padam. Kamu tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa kamu membunuhku. Dengan status ayahku di Sekte, kamu bisa bermimpi untuk keluar dari Azure Sun County hidup-hidup. Kekuatan alam bela diri yang mendalam sangat kuat dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan klan seperti klan Kong dengan lambaian tangan mereka. Meskipun Sekte Awan Darah adalah penguasa di negeri Matahari Biru, jumlah tetua alam bela diri yang mendalam di sekte mereka bisa dihitung dengan kedua tangan. Jadi Lin Yun bisa membayangkan seperti apa status yang dimiliki ayah Yan Tianrui di Sekte Awan Darah.
Itu terbukti dari artefak mendalam bermutu tinggi yang dikenakan Yan Tianrui. Tapi apa hubungannya dengan Lin Yun? Berdasarkan bagaimana Yan Tianrui menyimpan dendam, Lin Yun tahu bahwa yang pertama tidak akan menepati janjinya bahkan jika dia ditenangkan. Lin Yun meraung sebelum menatap Yan Tianrui, kamu harus tahu bahwa aku memiliki kuda berdarah naga, kan? Apa? Apa kau pikir tidak ada seorang pun dari Sekte Awan Darah yang bisa menangkapmu dengan kuda berdarah naga itu? Kamu terlalu naif. Yan Tianrui mengejek, mencibir dengan kulit pucatnya. Tidak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa selain memakan binatang iblis, kuda ini juga bisa memangsa manusia. Lin Yun tersenyum, yang membuat Yan Tianrui merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Kamu harus tahu bahwa gigi kuda tidak setajam binatang buas. Jadi ketika menggigit daging, dia tidak akan langsung merobek dagingnya. Ia akan menggigit daging secara perlahan. Sebagai contoh, jika kuda menggigit tangan Anda dapat melihat dan mendengarnya perlahan-lahan menggigit dan mengunyah daging Anda. Cukup, teriak Yan Tianrui saat hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Sebagai putra seorang tetua, Yan Tianrui terbiasa menyaksikan segala macam penyiksaan. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yun dan mengingat para tahanan yang pantang menyerah di sekte itu, dia mulai panik. Namun, Lin Yun tidak terganggu oleh hal itu dan melanjutkan, ketika dia melakukan itu, Anda hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memukul kepalanya, tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda hanya bisa melihat bagaimana ia perlahan-lahan menggigit lengan Anda, mendengarkan tulang-tulang Anda patah sementara semut-semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit tubuh Anda dengan menyakitkan. Setelah selesai memakan tangan Anda, semut akan melanjutkannya ke kaki Anda. Ketika keempat anggota tubuh Anda benar-benar habis dimakan, Anda masih belum mati. Oh, sepertinya sudah sampai. Klop. Klop, klop, suara kuku-kuku yang menghantam tanah terdengar. Kuda berdarah naga berlari sambil menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih seperti mutiara. Itu diselimuti aura pembunuh dengan bulu yang tampak seperti api yang berkobar. Melihat kuda itu berlari, Yan Tianrui ketakutan sampai kehilangan akal sehatnya. Kuda berdarah naga berjalan dengan rasa ingin tahu dan menendang Yan Tianrui, yang membuat Yan Tianrui menggigil ketakutan. Jangan makan aku. Jauhkan kudamu dariku. Gemetar Yan Tianrui sambil memejamkan mata. Dia tidak berani menatap langsung ke arah kuda berdarah naga. Tangan Yan Tianrui berlumuran dosa dan darah orang lain. Ketika pembalasan datang mengetuk pintunya, dia ketakutan. Sebagai seseorang yang suka menyiksa orang lain, mudah baginya untuk percaya pada rumor penyiksaan. Lin Yun menepuk kuda berdarah naga, memberi isyarat agar dia pergi. Sebelum kuda berdarah naga pergi, dia menatap Yan Tianrui dengan jijik. Sekarang, bisakah kau ceritakan apa yang kau ketahui tentang kotak pedang itu? Kotak pedang milikmu itu adalah milik Master Pedang Ziying. Pendekar Pedang Ziying. Lin Yun menyatukan alisnya. Melihat kuda berdarah naga pergi, Yan Tianrui menjelaskan dengan ketakutan yang tersisa, warisan yang ditinggalkan oleh Master Pedang Ziying adalah salah satu tanah berharga terbesar di reruntuhan Azure Sun County. Beberapa saudara senior mendapatkan barang-barang yang ditinggalkan oleh Master Pedang Ziying, tapi tidak selengkap milikmu. Dan ini sebabnya kau ingin mengambilnya sendiri. Lin Yun bertanya. Tidak lagi. Aku tidak menginginkannya lagi. Tolong, kita bisa bernegosiasi selama kamu bisa melepaskanku. Yan Tianrui tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu. Sementara Lin Yun merenung, dia melihat sekilas kelicikan yang tersembunyi di mata Yan Tianrui. Orang ini masih menyembunyikan sesuatu darinya. Sepertinya kamu tidak jujur. Lin Yun tersenyum dan ingin memanggil kuda berdarah naga itu. Tunggu. Yan Tianrui panik saat melihat tindakan Lin Yun dan mengertakkan gigi. Baiklah. Aku akan bicara. Ada seorang kakak senior di Sekte Awan Darah yang pernah mendapatkan catatan yang tidak lengkap. Teks itu terlalu kuno, dan tidak ada yang bisa mengetahui artinya. Tapi hanya ayah saya dan saya yang tahu apa yang tertulis di atasnya. Menurut catatan itu, pedang Ziying suci tak tertandingi di dunia berkat sebuah benda yang secara alami terlahir ke dunia. Pada akhirnya, dia menanamkan api suci Yin ungu ke dalamnya dan menyempurnakannya menjadi sebuah kotak pedang. Item apa itu? Dan bagaimana dia menyempurnakannya? Apa dia merekam sesuatu yang lain? Tanya Lin Yun. Tidak ada yang lain. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Catatan itu tidak lengkap dan sulit dimengerti. Kami hanya berhasil mencari tahu apa artinya secara kasar. Sebagian besar adalah spekulasi ayahku. Saya tidak merahasiakan apapun dari Anda. Yan Tianrui segera menjelaskan, melihat bagaimana Lin Yun tidak mempercayainya.
Jadi, hanya kamu dan ayahmu yang tahu tentang ini. Ya, 3, termasuk kamu. Nah, kau salah. Apa? Yan Tianrui bingung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lin Yun. Hanya ada 2 orang yang tahu tentang itu sekarang. Pedang Lin Yun menusuk dahi Yan Tianrui. Yan Tianrui meninggal dengan mata terbuka lebar. Dia tidak tahu alasan mengapa Lin Yun membunuhnya. Lin Yun bukanlah orang yang suka membunuh, tapi bukan berarti dia orang yang berhati lembut. Pengalamannya di Gunung Awan Langit mengajarinya bahwa dunia ini mengikuti hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Bersikap lunak kepada seseorang yang jahat hanya akan meninggalkan potensi ancaman. Melihat kehancuran di sekelilingnya, wajah Lin Yun tidak mengalami perubahan dan dia pergi dengan barang-barang Yan Tianrui. Pertempuran hari ini mungkin tidak berbahaya, tapi ini adalah yang terberat. Lin Yun praktis menghabiskan semua kartu trufnya melawan Yan Tianrui yang tidak hanya menjalani transformasi binatang, tetapi juga dilengkapi dengan artefak mendalam bermutu tinggi. Jika Yan Tianrui berhasil memblokir pedang terakhirnya, yang diberdayakan oleh kilau pedang, Lin Yun akan berakhir seperti Yan Tianrui. Lin Yun tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Dia masih belum memiliki modal untuk menjadi tak tertandingi di Azure Sun County. Jadi dia harus mendapatkan tubuh pertempuran Inferno sesegera mungkin. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yan Tianrui kepadanya, dia bisa merasakan jantungnya berdenyut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kotak pedang itu ditinggalkan oleh seorang pendekar pedang legendaris. Tapi barang apa yang secara alami terlahir ke dunia, yang memungkinkan senior ini berdiri tak tertandingi di dunia? Hati Lin Yun diliputi oleh rasa ingin tahu. Sepertinya dia harus menyelidiki warisan yang ditinggalkan oleh pedang suci burung gereja Valet ketika alam matahari biru terbuka. Tapi untuk saat ini, dia memutuskan untuk mempercepat dan segera meninggalkan medan perang. Selama waktu ini, di markas besar Sekte Awan Darah, barisan pegunungan yang megah menutupi tanah dan diselimuti oleh energi spiritual. Di Istana Penenang Jiwa, di mana lampu kehidupan setiap murid elit disimpan, satu lampu tiba-tiba padam dan retak. Swiss. Tetua, yang menjaga lampu-lampu itu, membuka matanya, murid lain jatuh. Dia tidak memiliki perubahan di wajahnya. Sekte Awan Darah mungkin salah satu kekuatan penguasa di Azure Sun County, tapi mereka hanya salah satu kekuatan penguasa, bukan satu-satunya. Lebih jauh lagi, itu berbahaya, untuk memulai, bagi para murid untuk bepergian keluar. Tidak jarang bagi para murid untuk mati saat mereka berada di luar. Tetapi ketika penatua itu berjalan ke arah lampu, wajahnya berubah. Dia memegang label nama itu dengan tangannya yang gemetar. Yan Tianrui meninggal. Itu adalah putra satu-satunya Penatua Yan. Penatua mulai berkeringat saat dia memegang label itu. Kekuatan Tetua Yan bisa berada di peringkat 10 besar di Sekte Awan Darah dan dia memiliki potensi besar untuk maju lebih jauh. Dia adalah alam bela diri mendalam termuda di Sekte dan dia memegang otoritas yang sebenarnya. Tidak hanya itu, Tetua Yan dikenal sangat protektif terhadap putranya. Jika seseorang dalam Sekte melukai putranya, dia akan membayar mereka kembali 100 kali lipat. Caranya sangat brutal dan tidak ada seorang pun di Sekte Awan Darah yang berani memprovokasinya. Jadi siapapun bisa membayangkan betapa marahnya dia ketika dia mendengar bahwa putranya telah meninggal. Aku ingin tahu berapa banyak orang dari negeri Matahari Biru yang akan terlibat kali ini. Desah tetua saat dia pergi ke istana untuk melaporkan masalah ini secara pribadi. Biasanya, mengirim bawahannya untuk melakukan ini tidak masalah, tapi dia tahu bahwa siapapun yang pergi, selain dia, pasti akan mati kali ini.